Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mauladi dari Prodi Teknologi Informasi Politeknik Negeri Tanah Laut kelas 1D semester 1. Di sini saya akan membahas materi tentang ekuivalensi logis. Oke, jadi ekuivalensi logis di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama ada konsep ekuivalensi, yang kedua ada contoh kasus, nanti kita coba. Yang ketiga ada sifat-sifat operasi pernyataan. Yang keempat ada hukum ekuivalensi. Oke, kita lanjut. Ekuivalensi logis dan tautologi ini ada hubungannya. Jadi untuk tautologi adalah suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar di dalam tabel kebenarannya. Sedangkan kontradiksi merupakan kebalikan dari tautologi, di mana ekspresi logika selalu bernilai salah di dalam tabel kebenarannya. Sedangkan kontingensi atau campuran, suatu ekspresi logika yang mempunyai nilai benar dan salah di dalam tabel kebenarannya. Jadi dia mempunyai nilai benar dan salah, jadi campuran. Oke. Suatu ekspresi logika disebut ekuivalens logis apabila ekspresi logikanya adalah tautologi. Itu tadi, tautologi yang selalu bernilai benar. Yang kedua, ekspresi logikanya adalah kontradiksi. Oke. Berarti untuk kontradiksi yang bernilai salah pada tabel kebenarannya. Yang ketiga, ekspresi logikanya adalah kontingensi. Tetapi urutan true dan false pada tabel kebenaran tetap pada urutan yang sama. Jadi dia harus sejajar. Jadi true dengan true, false dengan false, true dengan true, false dengan false. Jadi harus sejajar dia. Oke, kita lanjut. Ekuivalensi di dalam argumentasi matematika. Kadang-kadang kita perlu mengganti sebuah pernyataan dengan pernyataan lain yang mempunyai nilai kebenaran yang sama. Nah, saya contohkan di sini. Saya contohkan berapa ya? 2 tambah 1 sama dengan 2 ditambah 1. Oke, ini contoh pertama nih. Kedua, 3 dikurang 1 dengan 4 kurang 2. Oke, 2 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 1. Ini mempunyai nilai yang sama dan juga hasil yang sama. Nah, untuk yang kedua ini 3 dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 2. Dia mempunyai nilai yang berbeda namun hasil yang sama. Nah, ini kan 3 kurang 1 kan 2. 4 kurang 2 ini 2. Nah, dia mempunyai nilai yang berbeda namun hasil yang sama. Oke, maka bisa dinyatakan ekuivalen secara logis. Nah, kita bisa menggunakan notasi seperti ini. Jadi ini adalah sama dengan namun ada 3 garis untuk menyatakan bahwa Pi ekuivalen dengan Q. Itu menggunakan simbol seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh kasus 1. Badu tidak pandai atau dia tidak jujur adalah tidak benar jika Badu pandai dan jujur. Nah, ini ada 2 tahap. Yang pertama, ubah ke dalam notasi logika. Nah, ini. Jadi A sama dengan Badu pandai, yang B sama dengan Badu jujur. Maka kalimat 1 dan 2 menjadi seperti ini. Jadi kita tentukan ekspresi logikanya. Nah, ini negasi A, ini tidak pandai.
Ini konjungsi, disjungsi itu atau dia tidak jujur. Kedua, negasi Badu pandai, dan ini konjungsi B berarti Badu jujur. Oke, jika sudah, maka lanjut ke tahap yang kedua pada tabel kebenaran. Nah, kita bisa menentukan melalui tabel kebenaran. Kita tentukan dulu A-nya berapa, hasilnya B-nya berapa. Oke, true, false, dan yang B true, false. Nah, di sini tentukan lagi untuk negasi A-nya. Jadi true ini negasinya false. Nah, ini untuk yang B juga negasi B jadi true, false. Dan ini ada negasi B jadi hasilnya false, true. Oke, jika sudah, langsung kita tentukan konjungsinya. Jadi A konjungsi B. Jadi untuk hasilnya true dengan true konjungsi true, maka hasilnya true. Sedangkan true konjungsi false, hasilnya false. Oke, jika sudah, langsung lanjut lagi ke disjungsi. Nah, disjungsi ini ada negasi A dan juga negasi B. Nah, berarti kita tentukan dulu negasi A disjungsi negasi B. Ini ada false dengan false, maka hasilnya false. False dengan true, maka hasilnya true. Oke, lanjut. Ini kita tentukan dari negasi A konjungsi B. Berarti kita tentukan dari sini negasinya. Untuk true, false, maka false, true. Nah, jika sudah, maka kita bisa lihat apakah ini ekuivalen atau tidak. Karena ini adalah kontingensi, maka false dengan false, true dengan true ini sama, sejajar, maka bisa dinyatakan ekuivalen. Nah, itu dia. Jadi dia harus sejajar seperti ini. False bertemu dengan false, true dengan true. Tuh. Dan juga seterusnya. Oke, kita lanjut ke contoh kasus kedua. Nah, ini ada P implikasi Q. Maka konjungsinya, ada konjungsi Q implikasi P sama dengan P implikasi Q. Oke, kita tentukan P-nya dan Q. True, false, true, false. Oke, yang pertama sini tentukan ini, kerjakan yang ini dulu. Oke, P implikasi Q. Ya, maka true implikasi true, maka hasilnya true. Nah, itu juga ini true dengan false, maka false. Oke, jika sudah, lanjut ke ini. Kerjakan yang ini, Q implikasi dengan P. Jadi true dengan true, maka true. False dengan true, maka hasilnya true. True dengan false, maka false. False dengan false, maka true. Oke. Nah, sudah, langsung kita tentukan ini. Tentukan yang ininya. Ini adalah konjungsi, maka tentukan konjungsinya. Nah, konjungsi P dengan Q. Jadi kita tentukan ini. Konjungsi dari P implikasi Q dan Q implikasi Q. Jadi true dengan true, hasilnya true. False dengan true, hasilnya false. True dengan false, hasilnya false. True dengan true, hasilnya true. Oke.
Nah, yang terakhir nih, tentukan ininya, oke. P diimplikasi Q, oke. Jadi tentukan dari sini. True dengan true, diimplikasinya hasilnya true. True dengan false, maka false. False dengan true, maka false. False dengan false, maka true. Nah, kita lihat dari sini. Kita lihat dari sini dengan sini. Apakah dia equivalence? Nah, jika sejajar, maka dinyatakan ekuivalen. Nah, dia sejajar seperti ini, maka bisa dinyatakan ekuivalen. Oke, kita lanjut ke komutatif. Komutatif di sini adalah sifat-sifat operasi pernyataan. Nah, jadi dia mempunyai hasil yang sama. Nah, A konjungsi B, maka hasilnya B konjungsi A. Dia mempunyai hasil yang sama menggunakan tabel kebenaran. Oke. Pada perangkai konjungsi, variabel kedua proposisional dapat saling berganti tempat tanpa merubah nilai kebenaran. Tadi. Oke. Sifat komutatif berlaku juga untuk perangkai disjungsi dan ekuivalensi. Oke, nah ini sifatnya untuk komutatif ini berlaku juga untuk perangkai disjungsi dan juga ekuivalensi. Oke. Nah, di sini ada asosiatif. Jadi asosiatif ini juga sama, dia mempunyai hasil yang sama dengan menentukan menggunakan tabel kebenaran. Untuk asosiatif ini bebas mulai mana untuk menghitungnya, namun dia tetap hasilnya sama. Apabila tanda kurung suatu ekspresi logika bisa dipindahkan dan tidak merubah nilai kebenaran, maka disebut asosiatif. Nah, itu tadi. Asosiatif lainnya dapat terjadi pada serangkai yang sama. Misalnya disjungsi dan ekuivalensi. Juga bisa untuk disjungsi dan ekuivalensi. Nah, di sini ada hukum ekuivalensi logika. Waduh, di sini ada banyak ya. Ada identitas. Nah, ini ada ikatan, ada idempoten, ada negasi ganda, ada komutatif, ada asosiatif, ada distributif, ada De Morgan, dan aborsi. Yang paling terkenal itu De Morgan, oke? Dia tetap menghasilkan hasil yang sama, nih, dengan menggunakan tabel kebenaran, oke? Jadi, untuk kesimpulannya, kita bisa menentukan suatu ekspresi logika dinyatakan ekuivalen logis apabila pada tabel kebenarannya tetap pada urutan yang sama atau menghasilkan hasil yang sama. Itu tadi ya. Oke, untuk materi ekuivalensi logis sudah selesai. Apabila ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.